Pernah kebayang nggak sih ada sebuah desain yang sekilas tuh kelihatan cuma kayak logo merek biasa, tapi pasti bedah. Wow, ternyata isinya benar-benar syarat akan kedalaman spiritual dan disiplin fisik tingkat tinggi. Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah bedah visual untuk ngupas tuntas filosofi di balik logo kuah archery. Buat kalian yang suka banget sama detail visual yang punya makna tersembunyi, paparan kali ini pasti bakal seru banget. Kita bakal lihat gimana sebuah identitas desain itu bisa menjembatani dua hal yang seringkali terasa jauh, ketangguhan fisik dan ketenangan batin. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian perhatikan baik-baik desain ini. Secara visual, komposisinya emang manjain mata banget kan? Tapi jujur aja, ini jauh lebih dari sekedar logo buat identitas. Ini tuh ibarat teka-teki raksasa yang menyatukan jalinan keyakinan, kepingan sejarah, dan ikatan persaudaraan. Semuanya disusun presisi jadi satu kesatuan. Nanti seiring kita ngupas lapisan-lapisannya, kalian bakal nyadar kalau setiap lengkungan, setiap warna, bahkan setiap sudut di sini tuh sengaja ditaruh untuk nyampain pesan yang super kuat. Dan tahu nggak, semua kerumitan sekaligus keindahan ini sebenarnya cuma berakar dari satu kata aja, Al-Quwah. Semuanya benar-benar bermula dari pemilihan nama itu. Kata Al-Quwah nggak dipilih asal-asalan, cuma biar kedengeran keren loh. Kata ini secara harfiah artinya kekuatan, dan ini diambil langsung dari intisari Al-Quran, tepatnya surat Al-Anfal ayat 60. Konsep ini makin dipertegas sama sebuah hadis yang intinya bilang, ketahuilah bahwa kekuatan atau al-quwah itu adalah memanah. Pemahaman ini otomatis ngubah cara pandang kita 180 derajat kan? Memanah di sini jadinya bukan sekedar olahraga buat seru-seruan di akhir pekan. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk ketaatan, persiapan diri yang matang, dan cara membangun kekuatan mental fisik yang absolut buat seorang muslim. Jadi ini dia fondasi mutlak dari desain yang lagi kita bahas. Terus pertanyaannya, gimana caranya menerjemahkan konsep seberat itu ke dalam bentuk visual? Nah, coba lihat lagi lekukan kaligrafi Arab tulisan Al-Quwah tadi. Bentuknya itu sengaja didesain artistik banget biar menyerupai lengkungan busur horsebow tipe refleks yang lagi ditarik kenceng. Lengkungan ini tuh melambangkan ketegangan fisik yang luar biasa. Bayangin aja, ada fleksibilitas yang digabung sama tekanan yang super intens tepat di detik-detik sebelum anak panah dilepas. Tapi di sisi lain, ketegangan fisik ini menuntut kondisi mental yang benar-benar stabil dan fokus. Ya logikanya aja, kalian jelas nggak bakal bisa ngelepasin panah dengan presisi kalau isi kepala lagi riuh atau stres kan? Kaligrafi ini sukses banget memvisualisasikan keseimbangan dinamis antara tubuh yang tegang dan pikiran yang tenang. Oke, sekarang geser mata kalian sedikit ke bagian atas dari struktur busur kaligrafi itu. Ada mata panah yang arahnya tegak lurus ke langit kan? Sebenarnya ini bukan sekedar panah mekanis biar desainnya kelihatan lebih penuh ya. Di dalam filosofinya, panah yang mengarah ke atas ini adalah lambang murni dari tauhid. Ini soal visi yang sepenuhnya ditujukan buat Yang Maha Esa. Jadi seorang pemanah kuah archery itu selalu diajarin buat punya tujuan yang lurus, fokus penuh ke target di depan mata. Tapi niatnya tetap lurus ke atas, semata-mata cuma buat nyari ridho Sang Pencipta. Mata panah ini jadi semacam pengingat konstan buat mereka. Sebenarnya buat apa sih kita narik nafas dan narik busur ini? Nah, kita masuk ke bagian yang lumayan bikin penasaran nih, warna. Kontras di sini bukan cuma buat estetika visual doang. Dominasi warna emerald green atau hijau tua di background itu punya makna historis yang nempel banget sama peradaban Islam. Lebih dari itu, hijau tuh kan identik sama alam ya. Ini ngingetin kita kalau busur tradisional itu sebenarnya hidup dari unsur natural, kayak kayu dan bambu. Warna ini ngasih efek tenang dan damai, yang mana itu penting banget pas kita lagi ada di garis tembak. Terus, lihat aksen emas pada kaligrafi dan bingkainya. Emas ini melambangkan nilai tinggi dari sebuah ilmu, sekaligus bentuk respek atau penghormatan buat para pemanah Islam di masa kejayaan dulu, kayak pasukan Mamluk dan Utsmani yang legendaris itu. Jadi bayangin, ketenangan yang membumi berpadu sama kejayaan masa lalu. Keren banget kan? Tapi begini, semua fondasi spiritual, mental yang stabil, sampai kebanggaan sejarah tadi, pada akhirnya bermuara ke satu elemen yang paling hidup. Iya, manusia-manusianya sendiri. Disinilah konsep ukhuwah atau persaudaraan masuk dan ambil peran utama. Identitas ini bukan sekadar, oh gue anggota klub ini. Bukan gitu. Ini adalah panji pemersatu. Dia nyatuin orang-orang dari berbagai macam latar belakang buat jadi satu komunitas yang super solid. Ada rasa saling connect yang tulus, ikatan yang nggak kelihatan secara fisik tapi rasanya kuat banget. Terutama pas mereka lagi berdiri berjejer dengan niat dan level fokus yang sama. Coba perhatikan lagi gimana persaudaraan ini diikat secara visual.
Lihat deh, bingkai lingkaran terluar yang punya pola geometris bintang khas Islam yang nggak putus-putus itu, ini melambangkan dua hal yang menurut saya luar biasa. Pertama, ini wujud kedisiplinan dan batas-batas adab dalam seni memanah. Ada pagar aturan ketat biar pemanah nggak melenceng. Nah, yang kedua, dan ini highlight utamanya, lingkaran tanpa putus itu melambangkan suara ikhwah. Yap, suara persaudaraan sejati. Ini adalah representasi visual di mana ego individu itu dilebur habis-habisan jadi satu harmoni kolektif. Suara ikhwah ini tuh bergema nyaring banget lewat kedisiplinan pas latihan bareng, budaya saling jaga safety, dan kemampuan buat bergerak bareng tanpa celah. Bener-bener kayak pola bintang geometris yang saling ngunci rapat itu. Gak ada yang mendominasi, semuanya satu suara. Akhirnya, seluruh elemen yang baru aja kita beda habis-habisan tadi, dari mulai filosofi nama, bentuk busur yang tegang, arah mata panah ke atas, paduan warna hijau emas, sampai ke gema suara ikhwah yang super solid tadi, semuanya mengkristal jadi satu slogan yang mantap banget. Membidik presisi, menghidupkan sunnah. Slogan ini benar-benar merangkum semua inti paparan kita hari ini ya. Ternyata, tindakan fisik narik busur yang butuh kalkulasi, fokus tinggi, dan presisi itu justru jadi kendaraan yang luar biasa buat sebuah tindakan spiritual, yaitu ngidupin lagi tradisi yang agung. Ini momen magic di mana dunia fisik dan spiritual ketemu langsung dalam satu tarikan napas. Nah, sebagai penutup paparan ini, ada satu pertanyaan penting yang mau saya lempar buat kita renungin bareng. Kalian gak perlu kok tiba-tiba beli busur dan anak panah hari ini juga buat bisa nerapin filosofi mahal ini. Dimanapun kalian berada sekarang, entah lagi pusing di meja kerja, lagi sibuk di kampus, atau di tengah komunitas, gimana sih caranya kalian bisa ngarahin niat kalian sedisiplin anak panah tadi? Gimana kalian nyimbangin tekanan dan stres sehari-hari dengan ketenangan jiwa yang real, sambil terus ngejaga yang namanya suara ikhwah, persatuan, dan adab sama orang-orang di sekitar kalian? Filosofi Kuwabo Archery ngingetin kita satu hal sederhana. Tindakan sekecil apapun, kalau dilakukan dengan presisi, didorong niat lurus, dan dijaga sama ikatan persaudaraan yang solid, wah itu bakal nyiptain kekuatan yang gak ada batasnya. Makasih ya udah nemenin saya bedah visual yang insightful ini. Sampai jumpa di paparan kita yang berikutnya.